Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Barokah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi pada saham syariah. Yang pertama, mengenai konsep dasar pada saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Tidak semua jenis saham diperbolehkan untuk diperdagangkan dalam pasar modal syariah. Jenis saham yang dilarang adalah saham istimewa. Terdapat perbedaan besar antara saham biasa dan saham istimewa. Pada saham istimewa, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemegangnya dapat prioritas pertama untuk memperoleh pembayaran dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian, kriteria saham yang termasuk kategori syariah. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian, riba, dan menjual barang-barang yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Kemudian yang ketiga, tidak melebihi rasio keuangan. Yang dimaksud tidak melebihi rasio keuangan adalah bahwa jumlah utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan jumlah aset tidak lebih dari 45%. Atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, fungsi saham syariah. Yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditasnya. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai mekanisme transaksi di pasar primer dan pasar sekunder. Pada proses penawaran umum di pasar modal terdiri dari proses emisi dan perdagangan di bursa efek. Pada proses emisi, perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bapepam di Jakarta melalui penjamin emisi dengan melampirkan anggaran dasar atau akte pendirian perusahaan, kemudian prospektus, kemudian laporan keuangan yang telah diaudit, kemudian perjanjian emisi efek, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi. Apabila menurut hasil evaluasi Bapepam perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk go publik, maka proses terakhir yang harus dilakukan adalah pendapat akhir yang bersifat terbuka untuk umum. Selanjutnya adalah perdagangan di bursa efek, yakni pencatatan efek-efek di perusahaan yang wajib dicatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Transaksi dilakukan oleh perantara perdagangan efek. Mekanisme perdagangan di sini terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa, yang berarti pasar sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa efek yang telah diterbitkan di pasar perdana.
Terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme investasi pada saham syariah. Mekanisme penawaran saham di bursa efek ada dua bentuk, yaitu penawaran melalui pasar perdana dan penawaran melalui pasar sekunder. Harga saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini bisa berbeda dan secara mayoritas harga saham di pasar sekunder jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham di pasar perdana. Karena itu, perdagangan saham di pasar sekunder lebih mendekati unsur spekulasi dengan risiko tinggi yang mengandung unsur gambling yang dilarang oleh Islam. Sementara, sistem dan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana masih merupakan perdagangan biasa, di mana selembar saham diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Artinya, saham ditawarkan dengan mengajukan harga tertentu yang ditetapkan berdasarkan keadaan perusahaan dan kekuatan pasar. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan saham ini masih dalam batas-batas yang wajar dan dilakukan dengan prinsip transparansi, sehingga pemilik saham mengetahui segala persoalan yang berkaitan dengan perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Selanjutnya, materi mengenai instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama mengenai instrumen saham syariah. Saham syariah merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal ataupun persentase tertentu. Menurut Subagio, saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Hal ini sama diungkapkan oleh Alma yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang dapat menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Adapun ciri-ciri saham istimewa selengkapnya adalah: yang pertama, hak utama atas dividen; yang kedua, hak utama atas aktiva perusahaan; yang ketiga, penghasilan tetap; yang keempat, jangka waktu yang tidak terbatas; yang kelima, tidak memiliki hak suara; yang keenam, saham istimewa kumulatif. Kemudian mengenai perkembangan saham syariah di Indonesia. Konteks Indonesia yang dimaksud dengan saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah dan diatur sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwa DSN nomor 40/DSN MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Jika dilihat dari sejarahnya di Indonesia, pasar modal syariah merupakan pasar yang baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan pasar konvensional yang selama ini ada. Namun demikian, adanya kebijakan dari otoritas bursa untuk meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam memajukan pasar modal syariah, maka prospek kedepannya pasar modal syariah Indonesia sangat terbuka lebar untuk menjadi salah satu pilihan investasi dunia paling baik. Kemudian materi yang terakhir mengenai Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks yang diluncurkan pada 3 Juli tahun 2000 ini ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah.
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah, PT Dana Reksa Investment Management. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.